Bahasa Indonesia baku merujuk pada standar bahasa Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah dan digunakan secara resmi dalam komunikasi formal, termasuk dalam media massa, pendidikan, pemerintahan, dan kegiatan resmi lainnya. Bahasa Indonesia baku diatur oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengatur penggunaan bahasa Indonesia. Ciri-ciri utama dari bahasa Indonesia baku meliputi 1. Tata bahasa yang standar. Bahasa Indonesia baku mengikuti tata bahasa yang telah ditetapkan, termasuk penggunaan tata bahasa yang tepat dalam pembentukan kalimat, pemilihan kata yang sesuai, dan penggunaan ejaan yang benar. 2. Kosakata standar. Bahasa Indonesia baku menggunakan kosakata yang telah distandarisasi dan diterima secara umum dalam masyarakat. Kosakata tersebut mencakup kata-kata formal, teknis, dan umum yang dipilih berdasarkan kejelasan, kesesuaian, dan kejelasan maknanya. 3. Pengucapan yang baku. Meskipun variasi dalam pengucapan bisa terjadi di berbagai daerah, bahasa Indonesia baku menetapkan standar pengucapan yang digunakan dalam konteks formal, seperti di media massa dan dalam pidato resmi. 4. Penggunaan formal. Bahasa Indonesia baku digunakan dalam situasi-situasi formal, seperti pidato, tulisan resmi, dan percakapan resmi di tempat kerja atau dalam konteks akademis. 5. Fleksibilitas dalam penyesuaian. Meskipun memiliki standar yang ditetapkan, bahasa Indonesia baku tetap memiliki fleksibilitas dalam penyesuaian terhadap perkembangan baru dalam bahasa dan kebutuhan komunikasi yang berubah. Bahasa Indonesia baku menjadi penting karena memfasilitasi komunikasi yang jelas, efektif, dan konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Ini juga mempromosikan persatuan nasional, memungkinkan individu dari berbagai latar belakang etnis, budaya, dan sosial untuk berkomunikasi dengan mudah tanpa kehilangan identitas lokal mereka. Latar belakang keberadaan bahasa Indonesia baku. 1. Wilayah pemakaiannya sangat luas dan terpisah atas pulau-pulau. 2. Sejarah perkembangan masyarakat yang berbeda. 3. Kewibawaan pemakai bahasa. Namun kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Penggunaan bahasa Indonesia baku di pulau-pulau Indonesia memiliki beberapa alasan yang penting. 1. Komunikasi yang efektif. Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan beragam suku dan budaya. Bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai bahasa persatuan yang memungkinkan komunikasi yang efektif antara berbagai kelompok etnis dan budaya di seluruh negeri. Dengan menggunakan bahasa Indonesia baku, orang dari berbagai latar belakang dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan lebih mudah tanpa batasan bahasa daerah. 2. Konsistensi dan keseragaman. Bahasa Indonesia baku membantu menciptakan konsistensi dan keseragaman dalam komunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini penting terutama dalam konteks pemerintahan, pendidikan, bisnis, dan media massa, di mana standar bahasa yang jelas diperlukan untuk memastikan pemahaman yang tepat dan konsistensi informasi. 3. Identitas nasional. Bahasa Indonesia baku adalah simbol identitas nasional Indonesia yang bersatu. Penggunaannya di seluruh negeri membantu memperkuat kesatuan dan kebanggaan nasional serta mempromosikan persatuan dalam keragaman. 4. Pemberdayaan ekonomi. Penggunaan bahasa Indonesia baku mendukung pemberdayaan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia dengan memfasilitasi komunikasi yang efektif dalam perdagangan, industri, dan bisnis. Hal ini membantu memperluas jangkauan pasar dan memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam kegiatan ekonomi. 5. Pembangunan dan pendidikan. Bahasa Indonesia baku juga penting dalam konteks pembangunan dan pendidikan di Indonesia. Penggunaannya dalam sistem pendidikan formal membantu menyediakan akses yang lebih luas ke pendidikan tinggi dan kesempatan kerja, sementara standar bahasa yang jelas mendukung pemahaman yang lebih baik dalam proses pembelajaran. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penggunaan bahasa Indonesia diperlukan dalam konteks sejarah perkembangan masyarakat yang berbeda. 1. Persatuan bangsa. Sejarah Indonesia mencatat banyak kerajaan dan kawasan kekuasaan yang berbeda di berbagai wilayah. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi membantu memperkuat persatuan bangsa dan meredakan potensi konflik antara kelompok etnis atau regional yang berbeda. 2. Komunikasi lintas budaya. Sejarah perkembangan masyarakat yang berbeda di Indonesia menciptakan keberagaman bahasa dan budaya. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan memfasilitasi komunikasi lintas budaya antara berbagai kelompok masyarakat, memungkinkan pertukaran ide, nilai, dan pengalaman.
3. Penyebaran Islam dan kolonialisme. Penyebaran Islam dan masa kolonialisme di Indonesia membawa pengaruh bahasa dan budaya yang beragam dari berbagai daerah. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional membantu mengatasi keragaman bahasa dan memfasilitasi integrasi sosial antara kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang. 4. Modernisasi dan globalisasi. Seiring dengan perkembangan zaman, modernisasi dan globalisasi telah memperkuat peran bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks sejarah perkembangan masyarakat yang berbeda memperkuat kesatuan bangsa dalam menghadapi tantangan global. 5. Identitas nasional. Penggunaan bahasa Indonesia juga menjadi simbol identitas nasional Indonesia yang bersatu. Bahasa ini mencerminkan semangat kebangsaan dan persatuan dalam keragaman, mengingatkan masyarakat Indonesia akan persamaan dan persatuan mereka sebagai satu bangsa. Dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks sejarah perkembangan masyarakat yang berbeda di Indonesia sangat penting untuk memperkuat persatuan, memfasilitasi komunikasi lintas budaya, dan mempromosikan identitas nasional yang bersatu dalam keragaman budaya yang kaya. Penggunaan bahasa Indonesia memiliki dampak positif terhadap kewibawaan pemakainya dalam beberapa hal. 1. Komunikasi yang jelas. Bahasa Indonesia, sebagai bahasa resmi dan standar di Indonesia, membantu memastikan komunikasi yang jelas dan efektif antara individu, kelompok, atau lembaga. Pemakai bahasa Indonesia yang baik dapat lebih dipercaya dalam menyampaikan informasi atau gagasan dengan jelas dan akurat. 2. Kesetaraan dan keadilan. Penggunaan bahasa Indonesia menciptakan kesetaraan dalam komunikasi, menghilangkan hambatan linguistik yang mungkin terjadi jika berbagai bahasa daerah digunakan. Ini menghasilkan lingkungan yang lebih adil di mana semua orang memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dalam komunikasi dan berkontribusi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. 3. Keprofesionalan. Dalam konteks profesional, kemampuan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik meningkatkan kredibilitas dan kewibawaan seseorang. Pemakai bahasa Indonesia yang lancar dan tepat menunjukkan kompetensi dan profesionalisme dalam bidang pekerjaan atau aktivitas lainnya. 4. Representasi resmi. Bahasa Indonesia digunakan dalam konteks resmi seperti pemerintahan, hukum, akademis, dan bisnis. Orang yang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik di lingkungan tersebut cenderung dianggap lebih serius dan dihormati karena mampu berkomunikasi dengan cara yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 5. Identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan simbol identitas nasional Indonesia yang bersatu. Pemakai bahasa Indonesia yang baik memperkuat kesatuan bangsa dan menghargai nilai-nilai persatuan dalam keragaman budaya yang kaya. Menurut Garvin dan Mathiot, CR dan Agustina, 1995-252, selain berfungsi untuk digunakan dalam situasi-situasi resmi, bahasa baku berfungsi sosial politik yaitu 1. Pemersatu, 2. Pemisah, 3. Harga diri, 4. Kerangka acuan. Fungsi pemersatu, the unifying function, adalah kesanggupan bahasa baku untuk menghilangkan perbedaan variasi dalam masyarakat, dan menciptakan kesatuan masyarakat tutur yang berbeda dialeknya. Fungsi pemisah, separatist function, berarti bahwa ragam bahasa baku dapat memisahkan atau membedakan penggunaannya untuk situasi formal dengan tidak formal. Fungsi harga diri, prestige function, ragam bahasa baku diartikan bahwa pemakai ragam bahasa ini menandakan orang yang berkepribadian tertentu sebagai orang yang lebih terdidik dan beradab. Fungsi kerangka acuan, frame of reference, dapat diartikan bahwa ragam bahasa baku merupakan tolak ukur untuk bisa berbicara dengan baik dan benar.